어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 그래 저와 함께 달려 Ready for action let's go 추억과 물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dengan NIM 220301501185 dari kelas PJKRK, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Adil MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya masih sempat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena berkatnya lah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang diskursus makna pengembangan olahraga di sekolah. Periodisasi perkembangan olahraga di sekolah. Beberapa istilah yang pernah digunakan dalam setting persekolah antara lain adalah istilah gerak badan 1945 sampai dengan 1950, pendidikan jasmani 1950 sampai dengan 1961, olahraga 1961 sampai dengan 1966, olahraga pendidikan 1966 sampai dengan 1977, pendidikan olahraga dan pendidikan jasmani dan olahraga 1978 sampai dengan sekarang. Berkembangnya istilah-istilah tersebut dalam suatu periode waktu tertentu sekaligus menandai perubahan dalam aplikasi di sekolah. 1. Masa gerak badan 1945 sampai dengan 1950. Beberapa masalah yang mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan gerak badan antara lain: A. Gerak badan untuk anak perempuan dilaksanakan terpisah. B. Perlunya nasihat dokter untuk melaksanakan gerak badan. C. Bahan pengajaran diambil dari permainan dan kesenian nasional. D. Perlunya musik. E. Perlunya kepaduan. F. Perlunya pencegahan akses dalam perlombaan. G. Perlunya pemerintah membiayai kegiatan. 2. Masa pendidikan jasmani 1950 sampai dengan 1961. Pendidikan jasmani merupakan usaha untuk membuat bangsa Indonesia sehat dan kuat lahir batin. Oleh sebab itu, pendidikan jasmani diharapkan mampu menjadi media untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan badan dalam arti preventif dan kuratif. 3. Masa olahraga 1961 sampai dengan 1966. Dalam kaitan itu dan disertai dengan keyakinan penuh bahwa olahraga dapat menjadi sarana ampuh untuk menggembleng bangsa Indonesia menjadi manusia Indonesia baru, maka dibentuklah Departemen Olahraga melalui keputusan Presiden nomor 131 tahun 1962 yang menyatakan bahwa olahraga meliputi segala kegiatan atau usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan-kekuatan jasmani maupun rohani pada tiap manusia. Tugas pokok Departemen Olahraga. Beberapa tugas pokok dari Departemen Olahraga ini adalah mengatur, mengkoordinasi, mengawasi, membimbing, dan di mana perlu menyelenggarakan semua kegiatan atau usaha olahraga, termasuk pendidikan jasmani di sekolah rendah sampai universitas, dan menyelenggarakan pendidikan tenaga ahli olahraga seperti guru olahraga, pelatih olahraga, dan tenaga ahli olahraga lainnya yang diperlukan oleh Departemen Olahraga. Program olahraga wajib.
Program olahraga wajib adalah program olahraga yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum dan dilaksanakan menurut jadwal pelajaran sekolah. Sedangkan program olahraga karya adalah program olahraga yang diberikan di luar jam pelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa yang berbakat untuk mengembangkan bakatnya. 4. Masa olahraga pendidikan 1966 sampai dengan 1977. Pada masa olahraga pendidikan pengolahan, olahraga berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mula-mula penanggung jawabnya adalah Direktur Jenderal Olahraga, kemudian beralih kepada Direktur Jenderal Pemuda dan Olahraga. Beberapa direktorat yang akan di bawah naungannya adalah Direktorat Olahraga Pendidikan, Direktorat Keolahragaan, dan Direktorat Pendidikan dan Penataran berada di bawahnya. 5. Masa pendidikan olahraga dan penjaskes. Perubahan nama tersebut berturut-turut adalah pendidikan olahraga, olahraga kesehatan. Adanya perubahan-perubahan demikian dapat diartikan adanya dinamika yang tinggi dalam konsep penyajian olahraga di sekolah. Akan tetapi, dari sisi lain dapat diartikan sebagai kurang mantapnya konsep penyajian di sekolah. B. Urgensi penjaskes. Pendidikan jasmani dan kesehatan yang diberikan di sekolah memiliki peran yang sangat sentral dalam pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan jasmani tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan fisik anak, melainkan juga perkembangan mental, intelektual, emosional, dan sosial. Isi kurikulum sekolah. Karena kurikulum yang merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan merupakan upaya sistematis untuk membekali siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah menjadi manusia yang lengkap dan utuh. Tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa pendidikan jasmani, dan tidak ada pendidikan jasmani tanpa media gerak. Karena gerak sebagai aktivitas jasmani merupakan dasar alami bagi manusia untuk belajar, mengenal dunia dan dirinya sendiri. Adapun konsep olahraga kesehatan. Selain itu, konsep olahraga kesehatan juga masih belum dipahami secara tepat. Padahal ditinjau dari sudut konsep dan kelayakannya adalah lebih tepat bila pendidikan jasmani dan kesehatan sekolah dilandasi dengan olahraga kesehatan. Karena kesehatanlah yang pertama-tama harus menjadi perhatian agar dapat memberikan kemudahan bagi seluruh siswa dalam proses belajar mengajar. Konsep sasaran pendidikan jasmani. Bila konsep olahraga kesehatan dipahami secara tepat, maka sasaran pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah akan dapat dicapai dengan baik, dan derajat kebugaran jasmani siswa akan dapat ditingkatkan. Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa SPI seri D yang dilakukan 6 kali berturut-turut tanpa henti hanya memerlukan waktu 10,5 menit, dan isi sudah sangat mencukupi untuk dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Adapun kesimpulan dari presentasi saya yaitu, pada masa olahraga, aktivitas olahraga dilakukan dalam 2 program, yaitu program olahraga wajib dan olahraga karya. Program olahraga wajib adalah program olahraga yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum dan dilaksanakan menurut jadwal pelajaran sekolah. Sedangkan program olahraga karya adalah program olahraga yang diberikan di luar jam pelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa yang berbakat untuk mengembangkan bakatnya. Baik, mungkin itulah saja presentasi dan pemaparan materi saya tentang diskursus makna perkembangan olahraga di sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.